Apa tanggapan Pak Kiai? Ya, kalau awal-awal saya termasuk yang paling keras bahwa menyebut pesantren itu ngawur. Menyebut pesantren itu melukai perasaan kami. Saya ketepatan mengelola pesantren, kemudian banyak para kiai yang juga mengelola pesantren, saya alumni pesantren, menyebut pesantren 198 itu terpapar terorisme tentu menyakiti. Apalagi ini era penerimaan santri baru. Jadi orang bertanya-tanya, kira-kira pesantren mana yang terpapar? Jangan-jangan pesantrennya Kiai Kholil kan gitu orang. Atau pesantrennya tempat dulu mondoknya Kiai Kholil. Nah jadi orang pada marah. Ketepatan ketika kemarin ada pengukuhan pengurus besar Nahdlatul Ulama di Balikpapan, itu para kiai berdiskusinya soal itu, ini pesantren yang mana. Tapi mereka punya keyakinan ini pasti bukan di kalangan NU. Lah kalau tidak kalangan NU ya sebut saja ke publik siapa yang terkena, dan kalau memang terkena ya ditutup. Berkoordinasi dengan Kementerian Agama, tidak perlu diwacanakan. Kalau memang itu lembaganya. Persoalannya adalah seperti tadi yang dikatakan oleh Prof. Irfan, apakah yang terpapar ini adalah lembaganya sebagai pendidikan terorisme? Kan bahaya. Kalau satu pesantren 100, apalagi yang ribuan, di beberapa pesantren ada yang 10.000 loh. Seperti di Salafiyah Syafi'iyah di Situbondo, di pesantren Sidogi di Lirboyo itu puluhan ribu. Kalau itu mendidik untuk terorisme, habis Indonesia ini. Yang santrinya 100 aja atau 10 saja itu udah bahaya, satu orang aja udah bahaya, apalagi sampai 10. Makanya juga ditambah dengan narasi yang membingungkan. Ini kan nggak sampai 1%, cuma 7%. Itu lebih membingungkan lagi. Berarti dia nggak enteng kalau karena nggak sampai 1%, satu pun terkena terorisme itu udah bahaya. Nah kemudian pilihan diksi tentang terorisme itu menurut saya sudah final dibanding pilihan radikalisme. Radikalisme itu masih multi interpretasi. Ada orang yang menyebutnya bagian dari kala filosofi itu adalah radikal, radik. Tetapi ketika terorisme itu sudah radikalisme, ekstremisme ngarah pada terorisme. Jadi puncak dari proses radikalisme untuk melakukan penghancuran itu adalah terorisme. Ini yang berkembang wacana di lapangan, di media juga menjadi tidak nyaman. Maka kami minta bongkar apa isinya, teorinya apa yang digunakan, metodenya apa, kriterianya apa. Nah tadi kita menerima Pak Boy Rafli Amar, Kepala BNPT ke MUI, menjelaskan tentang sebenarnya data lama dari tahun 2022 yang seperti tadi, orang yang terpapar terorisme yang bersangkut hukum lalu menyebut saya pernah alumni di sini. Kemudian ada pesantrennya yang dikelola oleh orang yang terpapar terorisme, kemudian pesantrennya pun sudah kembali menjadi pendukung bagaimana memerangi terorisme. Saya bilang kalau begitu jangan disebut semua, yang sudah kembali jangan disebut bagian dari yang terpapar. Karena ketika menyebut 198 orang termasuk Bang Karni adalah ini yang sekarang sedang menjadi gejala yang harus diselesaikan kan begitu. Padahal sebagian pesantren ini sudah diselesaikan. Oleh karena itu tadi ya kita sepakat bahwa lebih baik disudahi saja ke publik. Pak Boy meminta maaf terhadap data-data ini. Kalau saya mengapresiasi Pak Boy yang minta maaf depan publik, jenderal minta maaf di era seperti sekarang mengakui, saya mengapresiasi. Yang tidak saya apresiasi adalah anak buahnya. Termasuk ceroboh di dalam mengklasifikasi ini. Masukan kami adalah karena ini kan tidak bisa hanya kesalahan diksi, minta maaf, oke lah kita maafkan. Tetapi BNPT sebagai lembaga negara yang milik kita semua dan juga dapat anggaran negara, tentunya jangan ceroboh lagi. Pilihan diksinya jangan ceroboh, memberikan data pun jangan ceroboh. Menurut saya perlu Pak Boy itu memberikan tindakan kepada anak buahnya yang memberikan data yang tidak valid. Kenapa? Merugikan kami. Secara moral kami dirugikan, secara image kami dirugikan. Meskipun sekarang sudah bisa terbuka kembali bahwa itu kesalahan data. Tetapi andaikan Pak Boy tidak secara gentle menyatakan minta maaf, itu kan merugikan pada kita. Oleh karena itu juga perlu juga disampaikan tentang definisinya tentang radikal. Itu juga perlu diluruskan. Di antaranya adalah takfiri, mengkafirkan. Jadi sekarang itu kalau orang menyebut kafir pada orang lain dianggap adalah orang yang intoleran. Kalau di kami ini ada dua ya kalau di dalam klasifikasi kami. Orang disebut kafir beda dengan mengkafir-kafirkan. Di dalam ajaran kami ada muslim, ada kafir. Itu nggak bisa dibuang. Setoleran apapun pondok itu pasti ngajarin muslim dan kafir. Pasti itu. Tapi tidak mengajarkan mengkafir-kafirkan. Mengkafir-kafir itu artinya menjelekkan orang yang beda agamanya, kemudian memusuhi orang yang kafir, itu yang tidak boleh. Oleh karena itu kalau mengatakan
takfiri, mengkafirkan dengan cara mereka juga mengancam ekstrim kepada mereka. Jangan berhenti sampai mengkafirkan. Kalau mengkafirkan saja di dalam proses dalam keagamaan itu nanti menjadi radikal semua. Seluruh Indonesia ini radikal semua nanti orang-orang yang beragama Islam itu. Itu di antara definisinya. Dan termasuk sama dengan, wah dia nggak mau hormat bendera umpamanya. Ini kan ukurannya Pancasila. Dan itu biasanya dengan simbol hormat bendera. Orang-orang tua kita dulu itu yang konservatif, ada yang nggak mau hormat bendera. Tapi apakah radikal, ekstremis? Tidak. Karena ada yang salah paham bahwa dengan hormat bendera itu dia seakan-akan nyembah selain Allah. Ini orang konservatif yang salah paham dengan hormat itu kayak sujud. Sama ada sebagian orang nggak mau membungkuk kan? Kenapa? Karena sama sujud. Kalau sama dengan sujud itu sama dengan kita menyembah pada selain Allah. Ini dia mengharamkan. Tapi urusan pemerintah Indonesia apakah dia anti atau tidak belum tentu. Oleh karena itu orang yang nggak mau menghormat bendera, menganggap Indonesia tauhid itu baru radikalisme ekstremis. Kalau tidak menganggap tauhid tapi hanya paham keagamaannya yang salah, di situ peran kita meluruskan mereka bahwa hormat bendera itu tanda mencintai bagian dari hubbul waton minal iman. Ketika mereka sudah, oh ternyata bukan karena menyembah, bukan. Dia balik akan, ayo kalau gitu ngormat karena kita cinta tanah air. Nah proses yang seperti ini kadang-kadang banyak di lapangan itu digeneralisir. Orang nggak hormat bendera radikal. Bahkan dianggap tidak nyanyi bareng Indonesia Raya dianggap radikal. Atau tidak hafal lagu Indonesia Raya banyak radikal. Nanti banyak orang Madura yang radikal. Orang Madura banyak nggak bisa nggak nyanyi Indonesia Raya. Kenapa? Mulai kecil nggak diajarin. Banyak yang nggak hafal di situ. Bisa dibuka orang tua itu. Ya, makanya kalau nanti lagu Indonesia nggak hafal, itu dianggap radikal. Jadi yang nggak hafal karena tidak menerima dan memusuhi pemerintah, itu baru ekstremis. Tapi kalau nggak hafal karena memang nggak belajar, pendidikannya di pedalaman, dulu hanya belajar agama, tidak belajar nasionalisme, tapi tidak menentang negara, ya nggak ada masalah. Oleh karena itu klasifikasi yang seperti ini, saya minta ke BNPT itu untuk bertanyalah. Jangan sampai ada indikasi ketika diperiksa apa? Anda mengkafirkan orang. Jadi setiap orang mengkafirkan, bagian sama dengan mereka. Padahal konteks dia mengkafirkan, memusuhi negara. Ada orang menyebut orang lain kafir, tapi tidak memusuhi orang lain dan tidak memusuhi negara. Sekedar ajaran bedanya Islam dan non-Muslim. Baik, itu tentang pernyataan Kepala BNPT. Sekarang pernyataan dari Mabes Polri bahwa akan memetakan masjid-masjid dalam hubungan radikal nih, bukan teroris. Saya berharap minta maaf juga tuh Bang Karni. Kenapa? Karena apa? Apanya masjid yang mau dipetakan Bang Karni? Masjid itu benda mati Bang Karni. Masjid itu nggak ada yang radikal kecuali dia menggunakan filosofi. Kenapa nggak langsung? Yang kita petakan adalah penceramah-penceramah di masjid. Karena masjid itu ada pengelolanya namanya takmir masjid. Takmir itu diganti setiap periodik. Banyak di BUMN itu yang diindikasikan adalah radikalisme di sana ada. Ganti takmirnya, diganti narasumbernya. Udah jadi baik. Kami lakukan dari MUI dengan cara apa? Standarisasi da'i. Da'inya kita luruskan paham keagamaan Islam wasati. Kemudian kita ajari mereka tentang hubungan agama dan kebangsaan. NKRI itu yang sangat dekat dengan negara yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Dengan piagam Madinahnya itu katanya Profesor Dr. Thohir Azhari, guru besar hukum itu dalam disertasinya McGill University, paling dekat dengan negara yang dipimpin oleh Rasulullah. Bahkan di Pancasila, Persatuan Indonesia, di sana ada ummatun wahidatun min dunin nas. Persatuan seluruh anak bangsa. Itu paling mirip. Gitu juga disertasinya Profesor Ahmad Sukarja, ya guru besar UIN, menyebut paling dekat. Nah, kita ajari mereka bagaimana negara pilihan NKRI itu adalah sangat-sangat Islami. Kalau ada korupsi, ya di oknum kayak orang muslim maksiat. Kan ada juga orang muslim berzina, orang muslim juga mencuri, orang muslim juga korupsi. Apakah muslimnya Islam yang akan kita salahkan? Dia oknum. Sama dengan tadi pernah nyantir sudah jadi teroris. Masa pesantrennya yang dibakar? Nanti ada polisi kena teroris. Jadi polisi dihabisin. Ini habis semua nanti kalau model stigma begitu Bang Karni. Oleh karena itu, kalau masjidnya yang dipakai nanti ini masjid ini hijau, masjid ini radikal, habis semua nanti tidak akan pernah ada masjid digulung semua. Karena nanti penceramahnya pindah-pindah Bang Karni. Masjid ini ceramah, besoknya di sini, besoknya di sini. Ini kan jadi akhirnya apa? Semua masjid radikal Bang Karni karena ngundang. Makanya yang dideteksi itu adalah penceramahnya. Penceramah ini nggak boleh masuk. Banyak yang saya bilang, Pak Yai mau mengundang ini gimana? Jangan bilang gitu. Itu nanti cuma pecah belah umat.
Banyak yang saya larang. Makanya kami standarisasi, ada komitmen tentang bagaimana dakwah yang wasati. Ketika dia melanggar, kita cabut dan kita umumkan, jangan ngundang ustadz itu. Kita akan kasih sanksi sosial. Kenapa? Karena Indonesia nggak bisa melarang, Bang Karni. Beda dengan negara tetangga kita, yang itu dibiayai oleh negara, disertifikasi oleh negara. Jadi negara bisa langsung mencabut kayak ASN di sini. Lah ustadz-ustadz di sini kan bikin masjid sendiri, Bang Karni. Bangun sendiri, ngisi sendiri. Ngapain pemerintah ikut-ikut di dalamnya? Kecuali masjid-masjid negara, Istiqlal, Islamic Center boleh. Atau masjid kantor. Mungkin masjid perumahan pun masih gotong royong. Lah kalau masjid sekolah, ngasih masyarakat gimana bisa memetakan itu? Maka yang bisa dipetakan bukan masjidnya. Yang saya pahami kalau kita husnudon kepada Polri, yang dipetakan adalah orang-orang yang ngisi di masjid dan takmir masjid yang senang ngundang orang-orang yang bikin menyalahgunakan masjid. Itu lebih tepat daripada masjidnya, karena siapapun akan marah, Bang Karni, kalau tempat ibadahnya itu dianggap tercemar. Kita paham bahwa ada masjid yang disalahgunakan oleh orang-orang tertentu. Saya paham itu, ada itu. Enggak, kita tidak memungkiri. Tapi ketika itu statement negara, keamanan nyebut pemetaan masjid, itu pasti umat Islam tersinggung, Bang Karni. Ini lebih daripada soal undang-undang, tapi persoalan akhlak, bagaimana kesantunan di dalam berkomunikasi, berbangsa dan bernegara. Baik, Kiai.